Dan untuk hari ini kita akan review materi dari materi 8 ya. Materi 8 kemarin kita sampai di conditional sentence ya. Di conditional sentence itu ada beberapa tipe yang ketika kalian menemukan itu kalimatnya setelah if ya, setelah if kok ada verb 1 ya. Berarti di sini juga verb 1, will plus verb 1. Kuncinya di situ. Jadi kalau kalian melihat ada pola kalimat yang di situ ada if ya. Setelah if itu verb 1, maka kalimat setelahnya juga will plus verb 1. Ya, jadi ada dua kalimat dalam satu klausa. If verb 1, will juga verb 1. Gitu. Intinya kita harus tahu ciri-ciri ketika ada kalimat yang menandakan conditional sentence itu if sama will. Selanjutnya, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kalimatnya tidak ada kata kerjanya, maksudnya kata kerja yang bentuk auxiliary atau kata kerja bantu. Contohnya ya, kalau if di sini ada to be, ya, if to be, berarti sini setelah will juga be, gitu. Ya, jadi harus sinkron. Itu namanya kalimat pengandaian tipe ke-1. Nah, kalau berdasarkan spoken, spoken itu nanti kita harus paham sama penggunaan dalam percakapan, ya, atau dalam penggunaan penulisan dalam sebuah narasi, mengandaikan sesuatu yang belum terjadi, tapi nanti akan terjadi, misalnya ya. Misalnya, aku akan aku akan ikut kelas TOEFL kalau daftar di S2 misalnya. Kalau mau daftar di S2 itu kan pengandaian dalam bentuk tipe 1 karena belum dilakukan dan mau dilakukan ya. Itu bentuk ke-1, yang bentuk simpelnya. Kemudian kalau bentuk tipe kedua ya, Sampai ya belum lanjut mas ya sorry belum lanjut ya belum saya balas karena masih ada kelas sebelumnya ya tadi jadi nanti insya Allah saya balas yang segera mungkin gitu. untuk kalimat pengandaian tipe kedua, nah kalau kalian melihat ada setelah if kok verb kedua, maka will-nya bukan will lagi, tapi pakai would. Ya. Dan di sini tetap pakai verb 1. Kenapa kok nggak verb 2? Karena sudah terwakilkan oleh si would di sini. Ya. If verb 2 dan di sini maka would. Ya. Jadi kalau teman-teman mendapati kalimat setelah if kok verb 2, berarti di sini pakai would verb 1. Itu. Itu kalau di TOEFL itu harus tahu kuncinya seperti itu ya. Misalnya nggak tahu artinya nggak apa-apa ya. Karena di TOEFL itu memahami arti itu cukup 40%, nggak apa-apa. Yang penting kita paham itu subjek, itu verb. Nah, itu polanya seperti apa, kalau ciri-cirinya menemui kalimatnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau dalam spoken, dalam speaking itu kalau kalimat seperti ini digunakan ketika kita mau menyesalkan sesuatu. Menyesalkan itu berarti em, andai saja gitu ya. Contohnya kayak gini. Roni would buy a new car. Nah, ini dibalik ya. If he got the job in foreign company. Jadi Roni mau saja beli apa mobil baru kalau dia dapat pekerjaan di sana. Kenyataannya dia nggak dapat pekerjaan. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Berarti gimana itu maksudnya? Berarti dia sudah mencoba untuk melamar di situ, di foreign company, tapi kenyataannya dia tidak diterima gitu loh. Itu kenyataannya berbalik ya. Oke.
If I pass the company entrance test, kalau saja aku lolos, ya, I would treat you a plate of steak. Kalau saja aku lolos, aku akan traktir kamu, ya. Jadi kenyataannya enggak apa, enggak lolos ya enggak neraktir. Jadi kebalikannya. Jadi kalau yang tipe satu itu akan dilakukan, kalau tipe kedua udah dilakuin, tapi kenyataannya tidak sesuai ekspektasi. Itu namanya bentuk kedua, maka rumusnya pakai would sama verb satu. Oke, lanjutnya ada tipe ketiga. Nah, kalau tipe ketiga itu cuma halu ya. Halu itu maksudnya mengandaikan saja, pengandai-andai. Mengandai-andai. Tapi sebelum ke ini, tipe ketiga, di sini ada tipe kedua bentuk lain. Di sini ada kata-kata were ya. Ini sering banget muncul di TOEFL. Nah, seperti contoh yang ini, if I were you, jikalau aku jadi kamu, I would go to the party. Nah, ini mungkin ya. Kenyataannya, dia itu mungkin diundang sama temennya. Tapi dia nggak datang karena dia diundang, terus dia nggak datang. Terus temennya bilang, kalau aja aku jadi kamu, if I were you, I would go to that party. Jadi di sini pakai were, oh nggak pakai was, ya harusnya kan pakai was ya. Ya kalau misalnya itu you were, she was, he was gitu ya. Tapi kalau untuk conditional sentence yang bentuknya tidak ada kata kerjanya, tapi kata kerja bantu aja, nggak ada kata kerja hasilnya, maka dia pakai were wajib ya. Apapun subjeknya itu. I, you, say, di, I, you, they, we, she, he, it, itu pakai were semuanya. Andai saja ya. Jadi nanti ciri-ciri kalimat pengandaian, maka ketika ada if, kemudian diikuti oleh si verb kedua di sini dalam bentuk yang auxiliary, maka di sini pakai would ya. Kalau yang tadi enggak. Kalau yang tadi verb satu will gitu ya. Jadi ini adalah kebalikan dari faktanya. Untuk yang ketiga tadi adalah kalimat pengandaian. Kalimat apa ini ya? Halu ya, pengandaian. Jadi dia itu pakai tensesnya, tensesnya lebih lebih ke atas lagi. Kalau tadi cuma simple past, habis gitu will-nya menjadi would, past future ya. Kalau di sini pakai had ya. Had ini verb kedua, verb kemudian diikuti oleh verb ketiga ya. Atau bisa disebut past perfect gitu ya. Had plus verb 3. Had plus verb 3. Kemudian untuk setelah if kok had plus verb 3, berarti kalimat setelahnya, kalimat kedua, dia rumusnya pakai would have, gitu. Kalau yang atas tadi, kalau verb 2 berarti would aja, tapi kalau yang ada had verb 3, harus pakai would have dan verb 3, gitu. Alias future, future past perfect. Ya, itu bukan tenses tapi conditional sentence ya, termasuk conditional sentence. Jadi untuk tenses yang future future past perfect dan sim apa sih ini past future, maka dia masuknya di sini di kalimat pengandaian ya. Contohnya ini ya. If I had enough money, andai saja jika aku punya, sorry bukan money ya, enough time. If I had enough time. Jadi had yang pertama ini rumus, had yang kedua ini verb ketiga. Ya, if I had enough time. Jikalau aku punya waktu yang cukup. Kenyataannya dia nggak pernah punya waktu yang cukup ya. Kenyataannya dia nggak pernah punya waktu yang cukup. I would have come to your wedding party. Aku akan datang ke pesta pernikahanmu. Berarti dia cuma menghalu saja, nggak akan datang ya, nggak mungkin datang karena nggak pernah punya waktu yang cukup. Yang kedua, if I had work hard. If I had work hard. Kalau saja aku bekerja keras,
I would have got, ya. I would have got. Have itu rumusnya, got itu verb 3. I would have got. Aku akan mendapatkan promosi untuk jabatan manajer. Dan kenyataannya dia nggak pernah mencoba untuk bekerja keras, gitu ya. Dia nggak pernah mencoba untuk bekerja keras. Karena dia cuma halu aja. Halu. Istilahnya kalau kalimat dalam bahasa Jawa itu ngentai gitu ya. Ngentai ya. Ngentai itu kayak apa ya? Dalam bahasa Indonesia itu ngomong kosong doang gitu. Jadi di pola ketiga ini memang halu aja. Oke, itu tadi ringkasan dari yang sudah Misly share materi di pertemuan ke-8 yang mana membahas tentang conditional sentence. Nah, untuk selanjutnya tambahan ya, seperti contoh ada as if sama as though. As if sama as though itu conjunction. Conjunction itu apa? Conjunction itu penghubung antar kalimat ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada kata-kata as if, kemudian ada as though, berarti itu wajib ada 2 kalimat. Ingat ya, kalimat itu minimal ada 1 kata kerja. Jadi kalau 1 kalimat, 1 kata kerja, berarti kalau 2 kalimat, 2 kata kerja. Dengan conjunction ya, dengan penghubung antar kalimat as though sama as if. Nah, itu bagaimana rumusnya? Nah, kalau teman-teman melihat di sini ada present unreal, as if dan as though, seolah-olah ya, seolah-olah bertentangan. Contohnya, he walks, dia jalan as if seolah-olah gitu ya. Jadi kalimat pertamanya itu he walks, subject plus verb. Habis itu kalimat keduanya he were a star. Nah, kan ini kalimat keduanya. Kan dua kalimat ini di conjunction oleh si as if ini ya. Jadi nggak mungkin ada as if di paling akhir atau nggak mungkin setelah as if itu bukan kalimat. Jadi harus dan wajib kalimat. He walks as if he were a star. Dia berjalan seolah-olah dia itu bintang tamu misalnya. Padahal kenyataannya bukan ya. Tuh. Rumusnya harus seperti ini ya. Ya, jadi di sini kan namanya juga seolah-olah ya. Seolah-olah itu subjek plus verb 2 atau kalau misalnya nggak ada kata kerja asli maka pakai were gitu. Kan di sini dia nggak ada kata kerja asli ya. Dia itu nominal, kalimat nominal maka pakai were. Untuk contoh yang kedua, she behaves as though she did all the assignment. Jadi kalau di sini ada kata kerjanya ya. Jadi dia berperilaku as though seolah-olah sama ya, seolah-olah she did dia telah mengerjakan all the assignment, semua tugas-tugasnya ya. Tuh. Nah, kalau di sini tadi present unreal dan di sini past unreal. Nah, kalau past unreal rumusnya bagaimana? Nah, misalnya kalau ada subjek verb to kemudian diikuti oleh si as if atau itu maka gandengannya pakai had plus verb 3 ya. Atau misalnya kalau nggak ada kata kerja aslinya maka pakai been ya, been. Oke. Contohnya Joe Barton acted. Nah, acted-nya di sini pakai verb kedua ya. Maka gandengannya kalau misalnya ada as if berarti di sini pakai had verb 3. Naik ya, pokoknya naik. Tensisnya naik-naik gitu. Verb 3 setelah verb 2, verb 3. Joe Barton acted. Jadi Joe Barton eh, bertingkah seolah-olah dia memenangkan piala Ballon d'Or. Dan kenyataannya dia tidak memenangkannya. Gitu. Oke. Setelah as if sama as though, ya, nanti kalian bisa merangkumnya lagi kalau belajar dengan cara menulis rumusnya seperti ini, terus bikin contoh sendiri, berimajinasi sendiri ya, biar cepat paham. Kemudian selanjutnya tambahannya yaitu conditional sentence ya, selain as if sama as though, di sini juga ada wish. Nah, wish itu apa? Wish itu kalau di bahasa Indonesia kan berharap ya.
Jadi dia berharap. Nah, biasanya contoh kalimatnya seperti ini. Ari wishes. Jadi di sini pakai is. Kenapa? Karena dia pakai simple present ya. Ari berharap that. Nah, Ari wishes ini sudah termasuk satu kalimat ya, guys. Kenapa? Ari subjek. Wish itu verb. Ya, wishes verb ditambahin es karena berakhiran dengan suara mendesis maka ditambahin es. That. Nah, jadi wish itu bukan sebuah penghubung ya. Jadi wish itu bukan sebuah penghubung seperti as if ya. Kalau as if sama as though tadi kan penghubung antar kalimat. Nah, kalau wish ini bukan ya. Tapi dia itu eh, termasuk kata kerja dan di sini disebut subjunctif ya. Kalau teman-teman nggak paham sama istilah-istilah gitu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham kalau wish itu kata kerja ya. Wish itu kata kerja ya. Jadi ini cuma ngasih tahu kalau misalnya teman-teman melihat ada kata-kata wish berarti dia itu kata kerja. Ari wishes gitu ya. Berarti simple present. Nah, Ari wishes setelah wishes itu di situ harus ada lanjutannya. Lanjutannya itu harus ada penghubungnya lagi. Penghubungnya misalnya that bahwa. Nah, setelah ini maka kalimat baru April accepted his love. Jadi Ari berharap kalau April menerima cintanya. Seperti itu. Namanya juga berharap ya. Berharap berarti sudah diterima. Accepted. Nah, I wish they came. Came ini verb 2 juga. To my birthday party. Jadi wish setelah wish di situ simple past. Nah, kalau misalnya di sini ada setelah wish kok past perfect boleh dong. Boleh. Nah, kalau past perfect itu menunjukkan apa ya? Menunjukkan tenses yang mana em, ini ya, ketidakmungkinan yang terjadi di masa lampau. Contohnya di sini. I wish I had finished my cuci before 3 p.m. Jadi aku berharap itu tadinya selesai selesai mengerjakan sebelum jam 3 dan ternyata udah jam 3 belum selesai gitu. Jadi ini itu kayak penyesalan tapi pakai kata-kata wish ya. Tadinya aku berharap aku udah selesai sebelum jam 3 ternyata kenyataannya jam 3 malah belum selesai gitu ya. Kalau pakai kata-kata wish maka misalnya wish-nya di sini pas perfect ya, berarti di sini ada tensisnya ya. Ada sebuah kayak penyesalan. Misalnya nggak harus waktu, misalnya kegiatan lain misalnya. Ya, yang kedua, we wish we had met our grandmother before she passed away. Nah, seperti ini ya. Kita berharap ketemu nenek sebelum beliau meninggal. Seperti itu, ya. Tidak ada kejadian lain. Ada juga selain itu wish kemudian past future. Past future itu kayak gimana? Yang tadi ya would ya. Kalau future kan will. Kalau future kan will. Kalau di past menjadi would ya. Would-nya yang berubah. Kalau kata kerjanya tetap verb satu. Contohnya, Indah wishes that he would send her a letter. Indah berharap bahwa dia dapat mengirim surat kepadanya. Em, kalau yang tadi penyesalan, ya. Kalau yang tadi kayak penyesalan. Kemudian kalau ini itu kalimat simple present ya. I wish biasa wish-nya simple present. Berarti setelah wish simple setelah I wish they came ya. Kemudian di sini I wish I had finished boleh. Jadi harus tahu artinya nggak harus ya. Kalau intinya kalau teman-teman melihat kalimat seperti ini, Ari wishes that April accepted, berarti dia seperti ini. Wish plus past tense boleh gitu ya. Wish plus past perfect juga boleh gitu. Kalau di konsepnya TOEFL gitu. Wish habis gitu diikuti past future boleh. Nah, kalau konsep kalian belajar TOEFL seperti itu. Kalau konsep kalian belajar speaking nanti fokusnya di artinya.
Untuk kalau teman-teman misalnya belajarnya detail banget ya, nanti TOEFL-nya nggak goal-goal ya. Jadi cukup disingkat aja belajarnya. Oh, berarti WIS itu bisa diikutin apa aja? Bisa diikutin past future, simple past gitu ya. Sama ini tadi past perfect gitu ya. Oke, untuk lanjutannya ada ada pertanyaan sebelum kita menginjak ke materi 9. Coba misalnya lihat di chat ada nggak ya? Mister Dory ya. Kita akan drill soal-soal TOEFL kalau misalnya materi ke-10 ini sudah selesai ya. Karena di materi ke-11 nanti kan kita akan mereview ini ya, mereview soal-soal ya. Jadi pertemuan ke-5 sama 6 kita akan bahas soal-soal. Oke. Sudah nggak ada pertanyaan, berarti lanjut di materi ke-9. Nah, materi ke-9 ini kalau kita rangkum, itu sangat sederhana ya. Nah, dibikin panjang bisa, dibikin sederhana juga bisa. Jadi, causative verb itu apa? Causative verb itu kalimat yang mana menyuruh ya, kalimat menyuruh atau meminta seseorang melakukan sesuatu seperti itu. Macamnya apa aja? Nah, kalau di TOEFL nanti teman-teman melihat ada kata-kata pakai pakai let ya, pakai let ini, pakai make, let, make gitu. Kemudian have ya, let, make, have, get gitu ya. Let, make, have, get ada 4 ya. Jadi rumusnya sama semua. Rumusnya sama semua. Rumusnya sama semua, kecuali yang let ini nggak bisa di apa dipasifkan ya, nggak bisa dipasifkan. Bentuknya selalu pakai simple verb ya. Contohnya di sini kayak my mother lets me. Nah, di sini pakai s ya. Let itu kata kerja, guys. Kenapa di sini pakai s? Karena dia mau ngasih tahu tensesnya simple present dan di sini subjeknya orang ketiga tunggal. Makanya my mother lets. Let siapa? Membiarkan siapa? Mengizinkan siapa? Mengizinkan aku. Jadi untuk pronoun kata ganti yang jatuh setelah kata kerja itu wajib menjadi objek ya. Dan kata ganti objek dari I adalah me ya. Misalnya ibuku membiarkannya lari misalnya. My mother lets misalnya dianya itu cewek, she menjadi her gitu. My mother lets her run misalnya. Membiarkan, mengizinkan gitu. Oke, jadi itu plus simple verb ya, let membiarkan. Yang dihitung kata kerja yang mana? Ya, yang dihitung kata kerja yang mana? Yang dihitung kata kerja ini ya, yang let ya, yang let. Untuk yang seperti borrow, pinjem ya, choose ya, itu kita sebut bare infinitive ya, kata kerja tapi lembeannya. Jadi dia tuh nggak butuh ditambahin s atau es, apapun itu nggak harus diganti menjadi verb 2, verb 3 enggak ya. Jadi dia bukan dihitung sebagai kata kerja utama ya. Jadi ini cuma satu ya, satu kalimat. My mother lets me choose the dress gitu. Miss Hermin will let me take the day off. Jadi nanti teman-teman jangan sampai terkecoh. Oh, take ini verb. Oh, ini harusnya ditambahin s itu. Jangan sampai ya. Jadi dia tetap verb satu. Dan rumusnya juga berlaku di make ya, sama ya. Make itu kata kerja. Jadi dia itu bisa ditambahin s, bisa berubah menjadi verb kedua made gitu. Kalau let itu verb duanya apa? Ya tetap let. Ya, tetap let. Nah, ini complement itu maksudnya tadi misalnya udah bilang ya objek ya, berupa objek kalau manusia. Kalau misalnya berupa barang ya, misalnya berupa barang berarti nanti pakai verb ketiga. Dan untuk contohnya I made my computer
work. Ya, ini nggak bisa dipasifkan ya. Ini nggak bisa dipasifkan. Jadi let sama make nggak bisa dipasifkan. Jadi dia bentuknya selalu seperti ini. I made my computer work. Habibi and Ainun movie makes me cry. Jadi bentuknya atau polanya selalu seperti ini. Kemudian untuk have ini ya, yang bisa dipasifkan. Have sama get ya. Nah, ini paling sering keluar di soal TOEFL itu have sama get biasanya. Kenapa? Karena mereka itu bisa dipasifkan, bisa diaktifkan. Maksudnya gimana itu bisa diaktifkan sama dipasifkan? Jadi artinya bisa aktif, artinya juga dan juga bisa pasif. Have juga diartikan menyuruh ya, tapi lebih ke memaksa juga bisa ya. Contohnya, langsung. Aku menyuruh dia, langsung I have her. Ya, I have her. Kenapa di sini her kok enggak she gitu ya? Ya, karena she di sini kata ganti yang jatuh setelah kata kerja. Nah, ingat ya, kata ganti yang jatuh setelah kata kerja itu wajib diubah menjadi objek. Ya, kata gantinya objek. Kalau misalnya nama orang ya tetap nama orang aja nggak apa-apa. I have Dian misalnya. I have Dian clean the house. Aku menyuruh Dian membersihkan rumah misalnya. I have Dian. Jadi setelah I have di sini bukan diartikan aku memiliki ya, tapi aku menyuruh. I have you misalnya. Bukan I have you to clean ya, nggak usah pakai to ya. Langsung aja I have you clean. Aku menyuruhmu pergi. I have you go gitu aja. Nggak usah pakai to ya. Rumusnya seperti itu. Oke. Kalau misalnya ya, terus kalau yang ya misalnya ini ya pas participle ini pas participle maksudnya yang verb 3, tapi ingat ya di sini tidak sebagai kata kerja ya. Kata kerjanya yang ini ya. Have, has, had ya. Yang ini bukan sebagai kata kerja dalam sebuah kalimat melainkan sebagai past participle. Misalnya seperti ini contohnya, I have. Nah, setelah I have kok bukan orang tapi benda, ya. I have the house berarti di sini setelah bendanya itu wajib pakai past participle, bentuk ketiga, verb ketiga. I have the house cleaned by her, boleh. By her juga boleh, nggak usah ditambahin by her juga boleh, gitu. I have the house clean. Aku udah nyuruh seseorang untuk bersih-bersih rumah, misalnya seperti itu. I have the house clean gitu aja boleh. Ya, aku mau motongin rambut misalnya. I have my hair cut gitu. Aku nyuruh orang motong rambut. I have my hair cut. Seperti itu. Get juga gitu sama ya guys ya. Get juga sama. Rumusnya sama ya. Pokoknya yang bisa dipasifkan itu yang have sama yang get. Have dan get itu bisa dipasifkan. Rumusnya sama. Dan poinnya kalau teman-teman melihat setelah get itu orang, ya maka di sini pakai to verb. Ya, setelah get to verb. Contohnya, Hendro got his brother to buy. Ya, karena get ya. Rianti gets Lionel to wash. Gitu. Itu apa? Aku memintamu untuk belajar. I get you to study. Gitu. Bedanya ada to infinitifnya. Tapi dia bukan kata kerja ya, tidak sebagai kata kerja utama. Kata kerjanya adalah get ini. Nah, kalau misalnya setelah get itu kok bukan orang tapi benda, maka di situ wajib pakai verb ketiga. Ya, tapi bukan kata kerja ya. Dia bukan dihukumi kata kerja. Kalau teman-teman bingung, itu kenapa nggak dihukumi kata kerja atau dihukumi kata kerja, ya teman-teman wajib paham sama konsep kalimatnya. Kalimat itu minimal ada subjek sama verb ya. Hendro, got. Nah, ini sudah termasuk kalimat. Gitu.
Tapi ketika ada his brother to buy him a burger ini tidak ada kata kerjanya sama sekali ya karena dia itu bukan kalimat ya, tapi dia hanya sebuah prepositional phrase atau sebagai objek gitu, pelengkap aja. Pokoknya kalau kalian melihat ada kata kerja diikuti tuh, bukan kata kerja gitu aja konsep kalau mengerjakan soal TOEFL cepat gitu, nggak usah terlalu ditelaah. Intinya kalau teman-teman melihat ada salah satu kausatif verb ya antara have sama get, kok setelah have sama get itu kata benda ya, maka setelahnya wajib bentuk ketiga gitu. Kalau misalnya get itu orang, berarti setelahnya to verb biasa. Gitu. Jadi kalau contohnya di sini, Rianti gets her car. Nah, her car di sini itu benda ya, her car. Terus gitu verb 3 washed. Itu namanya causative verb. Sudah nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada. Lanjut ke materi 10 passive voice. Nah, ini adalah materi terakhir ya di sebelum kita beranjak ke latihan-latihan. Passive voice itu apa sih? Nah, passive voice itu kalimat pasif ya, yang mana dalam bahasa Inggris itu rumusnya selalu dalam bentuk verb ketiga. Dan ingat selamanya verb ketiga itu nggak bisa berdiri sendiri, ya, nggak bisa berdiri sendiri kalau dihukumi verb, ya. Ingat ya, kalau dihukumi verb itu pasti dia ada to be-nya di sini, pasti ada gandengannya. Tapi kalau dia nggak sebagai kata kerja, pasti dia bisa berdiri sendiri. Kayak contohnya yang tadi, causative verb yang verb 3 ini tadi ya. Yang ini. Nah, ini kan bukan dihukumi kata kerja ya. Itu meskipun di sini verb 3 karena dia nggak ada gandengannya sama sekali. Nah, kalau misalnya di sini ada to be-nya, kemudian verb 3, maka dia disebut verb utama ya. Jadi rumus umumnya kalimat pasif itu artinya di atau ter, maka setelah subjek to be habis gitu verb ketiga. Contohnya, bukunya dibaca. Nah, the book is read. Dibaca siapa? Dibaca sama dia misalnya by her gitu ya. Passive voice itu kalimat pasif yang mana bendanya didahulukan menjadi subjek gitu. A book is read by me. Apakah artinya hanya di aja? Boleh ter juga boleh. Ter. Tertangkap basah misalnya ya. Biasanya kan teman-teman sering mendengar kalimat seperti itu ya. Penangkapan tertangkap kamera, misalnya gitu. Itu juga bisa pakai itu. Penampakan, pakai verb 3. Nah, kemudian teman-teman juga harus hafal sama si tenses juga ya. Kenapa kok harus hafal sama si tensesnya? Ya, kalau misalnya kalimatnya simple present, berarti dia harus pakai to be-nya yang is am are, ya. Terus gitu verb 3. Ini kurang T, guys. Sorry. Written harusnya. Written. Oh, nggak bisa diedit ya. Ya udahlah. The dog is fed by her. Ini namanya simple present. Tergantung sama subjeknya juga ya. Kalau subjeknya itu plural berarti pakai are. Ada yang pakai em, Miss. Ya, ada sih. Misalnya aku dianiaya, misalnya. Aku disakitin. Aku dijauhin, misalnya. Seperti itu kan termasuk bisa ya. Hatiku disakiti. My heart is hard. Simple past. Nah, kalau misalnya simple past berarti gimana? Ya, berarti isnya menjadi was ya. Kemudian ketiga.
Intinya kembali ke rumus nominal ya, rumus nominal yang pakai to be habis gitu diganti menjadi verb 3. Semuanya seperti itu. Simple future juga gitu, will ditambahin be gitu. Nggak mungkin setelah will is itu nggak mungkin, tetap bentuk dasarnya. Nah, kalau teman-teman mau menghafalkan bisa nulis sendiri ya seperti ini. Nah, nulis simple present, aktifnya subjek verb 1, pasifnya is, are, verb 3, simple past. Nah, jadi cara menghafal yang paling maksimal itu dengan menulis per apa yang mau dihafalkan. Misalnya per 4 atau per 2. Per 2 dihafalkan itu ditulis, habis gitu bikin contoh sebanyak-banyaknya sampai di luar kepala. Hari berikutnya ngapalin lagi seperti ini. Sampai lupa itu rumusnya apa. Jadi saking lupanya itu sampai langsung bisa praktis aja. Oke, itu passive voice. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kak, aku mau nanya. Ah, silakan. Halo? Iya, Miss Della. Kalau di soal-soal TOEFL gitu, biasanya disalahin tuh apa ya? Kan ada kan yang instruktur yang disalahin mana yang salah gitu kan? Iya. Itu biasanya ada nggak sih yang soal-soal yang disalahin tuh yang bagian misalkan dia itu harusnya verb 3, tapi di situ verb 2. Jadi kita harus milih yang salah yang itu. Ngerti nggak? Mm-mm. Iya, iya. Mungkin Miss Della punya contoh soalnya biar bisa Miss Lee cek kan? Nggak ada sih, Miss. Cuman kepo aja. Biasanya gimana? Dia tuh biasanya ngesalahin apa kebanyakan mostly yang boleh. Yang seperti ini ya, yang pasif ya. Masalahnya di to be-nya biasanya. Di to be misalnya subjek sama to be-nya nggak sinkron gitu. Misalnya subjeknya singular, Hmm, verb-nya plural gitu. Atau bisa sering juga kejadian misalnya verb 3. Verb ya. tiganya disalahin karena di sini nggak ada gandengannya, nggak ada to be-nya. Berarti verb tiganya salah. Atau bisa juga di sini ada to be-nya, tapi di sini kok menjadi verb 1 berarti verb satunya yang salah gitu. Hmm, Gitu. Nanti kalau misalnya masalah di soal TOEFL kita akan lebih praktis lagi. Karena soalnya hmm, pasti random ya guys ya, random. ya. Oke, Miss. Thank you. Oke. Miss Sofia, setelah by bentuknya apakah harus kepemilikan yang bentuknya objek seperti them dan lain-lain? Ya, harus ya, harus. By you, by him, by her, karena dia letaknya di belakang ya, seperti ini. Israt by me. Misalnya, meskipun by me-nya dihapus itu benar ya, seumpama ya. Karena untuk by di sini itu nggak wajib hadir ya, nggak wajib hadir. Tapi untuk susunannya setelah by itu wajib dalam bentuk objek. Nama orang juga boleh. Kalau kata ganti maka harus dalam bentuk objek. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi nanti untuk pertemuan ke-5 dan ke-6 kita khusus untuk bahas soal-soal TOEFL ya. Untuk ini pemantapan materi. Mungkin dari materi 1 sampai 10 silakan. Mungkin ada yang masih mengganjal. Masih banyak waktunya silakan. Kalau nggak ada, Misli tutup. Miss mau nanya kalau Ya. misalnya if itu selalu nggak pernah terjadi ya dan biasanya eh, selalu jadi kadang-kadang if itu
Yang pertama tidak pernah terjadi, kemudian yang kedua itu yang diperhatikan itu verb 1, verb 1. Kemudian verb 2 terus turun menjadi verb 1 gitu ya. Verb 3 terus Iya. gimana ya? Kalau verb 3 gitu. Ngapalinnya gimana ya? Ngafalinnya ya, oke. Kalau untuk pengandaian tipe ke satu ya, memang dia tidak terjadi, tapi maunya terjadi gitu kan. Jadi belum tentu Mm-mm. akan terjadi. Jadi dia ngapalinnya nanti kita pakai if verb 1, will verb 1 gitu aja. Kemudian Mm-mm. untuk yang kedua, if verb 2 berarti would verb 1. Itu Jadi ngapalinnya. menurun ya. Apa menjadi verb 2 terus ke verb 1 gitu ya. Verb Ya, 2-nya selalu di if harus ya. pakai would ya. Tapi pakai Mm-mm. would untuk kenapa kok pakai verb 1 kok nggak pakai verb 2? Karena ada Karena would. udah ada would-nya. Oke. Betul. Untuk yang tipe Terus ketiga, mm-mm. apa tadi bab ketiga? Head, head verb 3. Lah, betul sekali. Setelah Head if verb have verb 3, 3 would terus have verb 3 juga ya. Karena ini sudah sesuai dengan rumus ya. oh Would enggak verb 2 ya, Miss ya. enggak, enggak ya. Karena ini eh, perfect. Perfect itu wajib hukumnya ada verb 3 ya. Hmm. Perfect itu wajib hukumnya ada verb 3. Kalau perfect, perfect. Di sini kita itu fokusnya ke misalnya bentuk tensisnya ya. Kalau misalnya mau menghafalkannya seperti ini, simple future berarti simple present ya. Simple present berarti simple future. Nah, rumusnya simple future kan verb 1 ya, will verb 1. Kalau di sini pengandaian tipe 2, simple past berarti past future. Nah, past future itu rumusnya would. Nah, setelah would itu verb 1. Untuk yang rumus ketiga, past perfect berarti past perfect future. Jadi past perfect future itu apa rumusnya? Verb 3-nya wajib hadir. Ya, verb 3, di situ sebelum verb 3 itu harus ada have-nya. Kemudian would. Hmm. Jadi nanti bisa ditulis ulang untuk menghafalkannya. Itu Miss Christine. Memang Makasih. harus menghafal. Ya, untuk pertanyaan yang lain di sini ada Miss Sophie. Apa bedanya pengganti might dan may ya? Em, Kalau might ya, might itu kemungkinan, may juga kemungkinan. Kalau might itu kemungkinan lampau, might be. Misalnya kita mau nanyakan, eh, dia udah datang belum ya? Ya, udah datang dari tadi belum ya? Mungkin gitu. It might be karena yang ditanyakan udah datang belum ya? Gitu. Kalau misalnya kamu mau datang nggak? Maybe gitu ya. Maybe mungkin gitu. Karena mungkinnya masih mau ya. Itu bedanya might sama may. Jadi kalau might itu kemungkinan tapi yang pas. Kalau may itu kemungkinan tapi belum yang bukan pas. Bisa sekarang, bisa juga nanti. Setiap verb yang jatuh setelah have, apakah harus verb 3? Hmm, ya, ya. Kalau misalnya have, misalnya, aku udah lama di sini. I have been long time here. Nah, been-nya di sini verb 3. Setelah have harus verb 3, ya. Nggak ada verb 1, nggak ada. Kecuali kalau dia maksudnya ke sini, ke kausatif loh ya. Kalau kausatif tadi kan dia menyuruh ya. Nah, kalau have yang kalimatnya kausatif menyuruh, rumusnya seperti ini. I have, misalnya aku mencucikan motorku. I have my bike cleaned, gitu. Setelah have di sini bukan verb, tapi benda. Kecuali orang. Nah, kalau misalnya orang berarti verb 1. I have her clean the house, gitu.
Jadi have itu setelah have pasti verb 3 kalau menjadi tenses. Kalau tidak tahu artinya bagaimana membedakan kausatif dan apa ini tadi tulisannya? Dan bukan. Oh, kalau tidak tahu artinya, di sini tidak wajib tahu artinya ya, karena kita sudah tahu susunannya di sini. Susunannya, kalau misalnya setelah have itu orang, berarti dia bukan sebagai tensis, tapi sebagai kausatif ya. Kalau misalnya setelah have itu benda, benda yang mana lanjutannya itu ada kata kerja, maka dia pasti kausatif juga. Jadi bagaimana cara memahaminya secara detail? Jadi teman-teman harus terbiasa mengerjakan soal TOEFL. Lagi-lagi seperti itu jawaban Misli ya. Karena memang seperti itu kenyataannya. Em, Yakinlah kalau teman-teman terbiasa mengerjakan soal TOEFL, itu nggak lama teman-teman bisa capai skor TOEFL dengan gampang. Yakin. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Yakin nggak ada nih? Kalau nggak ada, mesti tutup ya. Ya, mau ngebahas soal mungkin mau sepil-sepil gitu ya. Ini sorry kemarin kan saya nggak datang ya. Kalau Iya, yang tentang modal ya, iya, modal itu kan kita tahu itu modalnya itu pas kan ada dua pas sama present ya. iya, iya. Kita eh, taunya kapan itu pakai mod yang udah modal pas itu lihatnya dari kalimatnya dari verbnya ya. Ya, betul. Jadi kita modal itu pengganti dari si verb itu tadi ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada modal di sini, ya setelah modal, apapun bentuk modalnya, entah itu bentuk modal verb satu atau verb 2 seperti ini ya, present atau past maksudnya sama. Jadi dia wajib bentuknya itu verb satu gitu. Poinnya seperti Oh, itu. Poin, meskipun dia cold gitu, verb verb satu ya. iya, verb satu, simple verb. Nah ini ya. Terus kemarin saya ngerjain itu agak banyak yang salah juga. Maksudnya, kok kita tahu itu pakai could bukan can gitu loh. Oh iya. Jadi di tensisnya ya, kalau can berarti aku bisa. Kalau could berarti aku dulu bisa, misalnya gitu. Kalau misalnya aku berharap aku bisa, I wish I could gitu. Kan namanya cuma berharap berarti pakai penyesalan, pakai simple past could. Kalau will Waiting akan, until kalau the would right. diartikan maunya gitu. Maunya sih I would tuh. Atau kalau misalnya dipakai kalimat kalimat Berarti bukan would, berarti berdasarkan feeling dong. Maksudnya gini, bukan, bukan berdasarkan feeling. saya gini ya. Berdasarkan ini, berdasarkan arti yang mau kita sampaikan. Iya, artinya gitu. Maksudnya kayak contohnya soal nomor 3 gitu ya. Nah ini, Kalau pakai be misalnya harus pakai could bukan can gitu kan. Membedainya gitu. nah ini, ya. I can sing but I can't dance. Berarti dia mau ngasih tahu kalau dia memang bisa nyanyi sekarang gitu. Dan dia memang kenyataannya nggak bisa nari. Kalau dia mau bilang cook misalnya. Ketika dia berusia 20 tahun, when she was 20, itu kan sama dengan ngasih tahu waktu ya. Maka dia pakai could, nggak pakai Kalau can. ada waktu berarti pakai could gitu ya. Tergantung waktunya, Miss. Kalau waktunya pas berarti pakai could. Kalau waktunya nanti atau sekarang berarti pakai can. Can. Ya. Iya, itu yang membuat agak masih bingung. Misalnya, I could not finish my dinner because I had. Nah, ini pakai verb 3, makanya dia pakai could gitu kan ya, bukan can gitu kan. Pakai dua, Miss. Ya. Dua. Could not. Aku nggak bisa
ngabisin. Kenapa bukan cannot? Iya, karena dia ngasih tahu udah berarti udah. Aku nggak bisa ngabisin makan malamku. Nah, berarti kan udah dilakuin gitu. Kecuali kalau Oh, dia bilang gini, I cannot finish my dinner. Aku kayaknya nggak bisa deh ngabisin makan malamku gitu. Misalnya ya, soalnya oh aku gitu. mau mau ini mau keluar misalnya gitu. Jadi Hmm, ini tergantung sama tensisnya ya. Jadi si berarti pembicara artinya juga ya. mau ngasih Berarti, tahu waktunya. berarti could itu misalnya tidak tidak bisa gitu ya. Iya, nggak bisa could not. Dan poinnya apapun bentuk modalnya maka dia wajib plus simple verb ya. Ini ini. Jadi nanti poinnya ketika melihat soal TOEFL itu poinnya di sini. Modalnya apapun modalnya plus verb satu. Itu. Ya, Masih agak membingungkan. ya nggak apa-apa. Memang mau paham itu harus bingung, Miss Chris. Ya, nanti akan bisa karena terbiasa ya. Oke. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nggak ada ya? Nggak ada yang chat? Oke. Sudah pada berguguran ini, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk malam ini. Semoga kita dipertemukan lagi di Zoom selanjutnya. Dan untuk Zoom selanjutnya nanti kita akan berlatih, melatih dan berlatih dengan soal-soal TOEFL yang akan kita hadapi di kemudian hari. Aduh, lebay banget kata-kata saya, guys. Ya udah, untuk malam Kapan lagi ya pertemuannya? hari Rabu insya Allah ya, hari Rabu. Oke. Kurang Baik. dua, masih kurang dua ya. Oke, thank you guys. Oke, Kita thank you. tutup dengan doa juga. Berdoa agar apa yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kedepannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice night. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Makasih, Miss. Oke, see you. See you.